Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Maula Ruselia, NRP 551952-12735 dari Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Di video ini saya akan membahas mengenai mata kuliah konservasi spesies, yaitu ancaman kepunahan spesies dan kriteria keterancaman spesies. Ikan adalah seluruh organisme atau sebagian organisme yang hidupnya di dalam suatu perairan atau berada pada siklus perairan. Sumber daya ikan adalah seluruh potensi jenis ikan. Sedangkan sumber daya ikan atau disebut dengan lingkungan sumber daya ikan itu adalah faktor alamiah serta biota-biota yang ada pada habitat atau suatu perairan di dalamnya. Secara operasional penangkapan, ikan dibagi beberapa kelompok, yaitu ada ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, demersal, biota, udang, dan biota lainnya yang berupa semacam dari krustasea ataupun dengan udang-udangan. Secara geografis, Indonesia merupakan terletak di kawasan tropis di antara paparan Sahul dan paparan Sunda, di mana biota-biota yang ada di paparan Sunda dan paparan Sahul sangat memiliki keanekaragaman dan kekayaan yang sangat berlimpah. Di antaranya itu adalah jenis-jenis ikan endemik dan sebagainya. Di mana jenis ikan yang ada di perairan Indonesia merupakan gabungan dari perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik atau Indo-Pasifik. Jenis-jenis ikan endemik atau ikan asli Indonesia perlu mendapat perhatian khusus karena keberadaannya terancam punah. Spesies-spesies ikan tersebut, terutama spesies yang sudah berstatus terancam punah, itu tidak bisa menutup kemungkinan untuk punah di alam liar atau berubah menjadi punah di alam liar atau extinct in the wild. Terjadinya penurunan status dari rentan menuju ke status terancam punah atau status kritis atau bahkan punah di alam liar itu disebabkan dengan berbagai macam faktor. Di antaranya adalah dari kegiatan perikanan yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diimbangi dengan cara konservasi, serta meningkatnya pencemaran terhadap kondisi perairan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif kepada pemerintah, khususnya terutama pada pemerintah perikanan, karena suatu spesies yang telah menjadi komponen ekosistem atau sumber genetik dari perairan Indonesia itu akan punah dan hilang. Berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan, penyebab penurunan stok sumber daya perikanan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu baik berupa perubahan iklim, pemanasan global, dan penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, adanya peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan itu karena meningkatnya permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewaninya. Indonesia merupakan habitat bagi 4 jenis hiu yang tercantum dalam daftar Appendix 2 menurut CITES, yaitu Oceanic White-Tip Shark dan 3 jenis hammerhead shark, yaitu scallop hammerhead, smooth hammerhead, dan great hammerhead. Ancaman kepunahan spesies ikan ini belum sepenuhnya disadari oleh kalangan, yaitu baik kalangan masyarakat maupun kalangan dari manapun. Yang pada ujungnya akan tersadar jika segalanya sudah terlambat dan kekayaan plasma nutfanya telah hilang. Keanekaragaman jenis ikan masih sudah seharusnya menjadi prioritas dan tetap dijaga kelestariannya. Maka dari itu, ada beberapa prioritas yang sudah sangat tergolong. Yang pertamanya ada extinct atau punah. Itu jenis-jenis yang sudah diketahui atau dianggap telah musnah dari permukaan bumi. Yang kedua ada extinct in the wild, yaitu status konservasi yang ditujukan untuk spesies yang keberadaannya hanya diketahui di penangkaran atau di luar habitat lainnya.
Yang ketiga ada critically endangered, yaitu status konservasi yang diberikan untuk spesies yang beresiko punah dalam waktu dekat. Yang keempat ada endangered atau terancam, yaitu status konservasi untuk spesies yang sedang mengalami resiko kepunahan di alam liar dalam waktu dekat. Selanjutnya ada vulnerable, yaitu rentan. Itu status konservasi untuk kategori spesies yang menghadapi resiko kepunahan di alam liar dalam waktu mendatang. Selanjutnya ada near threatened, itu kategori hampir terancam, status konservasi yang ditujukan untuk spesies yang mungkin dalam keadaannya itu terancam punah atau mendekati kepunahan. Selanjutnya ada least concern atau LC, yaitu resiko rendah. Status konservasi untuk spesies yang sudah dievaluasi namun tidak masuk dalam kategori manapun. Selanjutnya ada data deficient atau DD atau yang disebut dengan informasi kurang, yaitu status konservasi yang diberikan apabila data atau informasi mengenai kepunahannya itu belum jelas dan resiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi. Selanjutnya ini yang terakhir ada not evaluate, yaitu belum dievaluasi. Status konservasi yang tidak dievaluasi berdasarkan kriteria IUCN. Secara umum, spesies yang rentan terhadap kepunahan menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature adalah spesies dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya sebaran geografis yang sempit. Yang kedua, terdiri atas satu atau beberapa tidak banyak populasi. Yang ketiga, adanya populasi tidak sedikit. Yang keempat, ukuran populasinya menurun, sehingga memiliki kepadatan populasi yang rendah. Selanjutnya, memerlukan daerah jelajah yang sangat luas. Selanjutnya, hewan dengan ukuran tubuh yang besar. Selanjutnya, kemampuan menyebar itu yang sangat lemah. Selanjutnya, bermigrasi bermusiman. Artinya tergantung pada dua atau lebih habitat yang berlainan. Selanjutnya, variasi genetiknya rendah. Memerlukan habitat yang khusus dan hanya dijumpai pada lingkungan utuh dan stabil. Membentuk kelompok permanen atau sementara. Terisolasi atau belum pernah kontak dengan manusia. Selanjutnya, yang paling terakhir adalah diburu atau dipanen oleh manusia, baik itu berkerabat dekat dengan spesies yang telah terancam punah dijadikan perdagangan. Banyak faktor yang berkontribusi pada hilangnya spesies ikan dan degradasi habitat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah bendungan sungai sebagai PLTA dan irigasi pertanian. Yang kedua, adanya pencemaran air, baik itu dari tumpahan limbah beracun, minyak bumi, ataupun dengan asam industri dan pestisida dan pupuk. Selanjutnya, adanya sedimentasi dari pertanian konstruksi, dari penebangan liar dan penambangan. Selanjutnya, adanya introduksi spesies ikan toksik, ataupun yang disebut dengan spesies ikan pendatang, yang memakan ikan asli endemik Indonesia. Selanjutnya adanya penangkapan berlebihan atau overfishing. Beberapa ancaman serius yang saat ini sedang dihadapi oleh ikan endemik maupun ikan asli di Indonesia. Yang pertama adanya kelompok ikan air tawar endemik seperti ikan epik atau ikan batak dan ikan bonti-bonti. Selanjutnya, kelompok ikan endemik air laut seperti ikan banggai yang karena keindahannya sehingga dikhawatirkan punah karena diperdagangkan sebagai ikan hias. Selanjutnya ada ikan asli dari air tawar sebagai ikan konsumsi, yaitu ikan tapah, ikan belida, ikan patin sungai, dan ikan semah, bahkan ikan sidat. Selanjutnya ada ikan air tawar asli yang terancam punah karena perdagangan ikan hias seperti ikan ridik angus dan ikan botia. Selanjutnya ada berbagai jenis ikan estuari dan
laut yang tingkat pemanfaatannya sangat tinggi. Misalnya kelompok tuna, kelompok cakalang, Napoleon, ataupun beragam jenis ikan, khususnya ikan hiu, bahkan ikan pari. Berikut data dari ikan spesies Indonesia yang terancam punah atau endangered menurut tahun publikasi oleh UCN. Yang pertama, kedua, hingga seterusnya ada 22 spesies di sini. Disebutkan dengan nama-nama alamiahnya, nama internasional, nama Indonesia, hingga tahun publikasinya. Selanjutnya dipaparkan data dari spesies ikan Indonesia yang statusnya kritis atau critically endangered. Ada 15 spesies. Ada nama ilmiahnya, nama internasional, nama Indonesia, hingga tahun publikasi menurut UCN. Dari data di atas, saya akan menyimpulkan bahwasannya habitat biota perairan terancam punah diprioritaskan. Jadi berdasarkan bagan atau diagram di sini, berwarna hijau ada habitat danau, berwarna biru habitat laut, dan berwarna kuning habitat sungai, danau, atau air tawar. Berdasarkan habitat, spesies yang diprioritaskan untuk perlindungan didominasi spesies dari laut, sebanyak 146 spesies. Habitat sungai dan danau 89 spesies, habitat danau 73 spesies. Berdasarkan kategori UCN Red List, spesies dari danau mendominasi dalam kategori critically endangered, sebanyak 39 spesies. Spesies kritis didominasi oleh spesies dari Danau Purba di Sulawesi yang sangat langka dan endemik. Berikut juga dipaparkan ada habitat dan appendix sites. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa spesies yang masuk di Appendix 1 menurut CITES itu didominasi oleh spesies dari laut, sebanyak 11 spesies dan 6 spesies dari sungai dan danau. Sedangkan di Appendix 2, CITES itu ada 58 spesies dari laut dan 20 dari sungai dan danau. 212 spesies lainnya tidak termasuk dalam daftar appendix CITES. Di sini dapat dikategorikan menurut CITES dalam status konservasi dalam perdagangan, appendix 1, di mana meliputi spesies yang terancam punah dan perdagangannya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa. Yang kedua, appendix 2, di mana meliputi spesies yang tidak terlalu terancam kepunahannya. Akan tetapi, harus selalu dikontrol untuk menghindari pemanfaatan yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Appendix 3, di mana meliputi spesies yang dilindungi setidaknya oleh satu negara, dan bahkan negara tersebut meminta bantuan CITES untuk mengandalkan perdagangannya. Data saat ini, untuk perlindungan saat ini, itu dari 308 spesies, terdapat 52 spesies yang sudah memiliki status perlindungan penuh, dan 4 spesies perlindungan terbatas. Perlindungan penuh dari 52 spesies itu diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menterial LHK. Selain itu, perlindungan nasional ada 2 spesies yang saat ini diatur secara internasional. Berikut yang termasuk dalam status endangered dan vulnerable. Yang pertama endangered itu ada Alopias pelagicus atau hiu tikus dan Alopias superciliosus, hiu tikus, hiu monyet, dan cucut pacitan. Itu berstatus vulnerable. Saatnya untuk sebagai pemuda-pemudi poros maritim Indonesia, baik itu dari kalangan masyarakat dan kalangan pemuda Indonesia, kita harus melestarikan apa yang sudah kita punya, baik itu dari endemiknya maupun dari keaslian Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Denis Maula Rosalia. Jika ada salah kata, memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.